Shalom adik-adik. Yuk kita sama-sama memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Kira-kira apa aja ya yang harus kita siapkan untuk memulai ibadah? Yang pertama, adik-adik jangan lupa membawa Alkitab. Juga tetap menggunakan pakaian yang rapi dan sopan untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, mengikuti arahan yang diberikan oleh kakak-kakak selama ibadah berlangsung. Dan yang ketiga, adik-adik tetap fokus beribadah dan melakukan ibadah dengan antusias. Selamat beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua adik-adik, selamat pagi. Pagi ini kita akan mulai ibadah online. Halo, nama saya Licu. Saya siap mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih. Halo, nama saya Arga dari kelas 9 besar. Saya siap beribadah sekolah minggu. Hai, nama saya Claudia Sakura. Saya kelas Samuel besar. Saya sudah siap untuk ibadah sekolah minggu. Halo, nama saya Joel dari kelas Iskia. Siap ibadah sekolah minggu. Kita sebelum mulai ibadah ini, ayo mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan berdoa. Yuk mari berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah melalui online. Tuhan Yesus, berkati kami baik di rumah maupun berada dimanapun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah ini, mulai awal, pertengahan hingga selesai. Berkati firman Tuhan yang akan disampaikan juga oleh kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini Kakak Siska puji-pujian akan ditemani oleh teman-teman kalian. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian dengan Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil
sekarang kita akan mendengarkan pujian dari pelarian kelas Daud. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Fian untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian Bapa Ku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
Teman-teman, setelah tadi kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Hari. Yuk kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, pejamkan matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami lewat puji-pujian. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami mengerti akan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua siap diberkati. Haleluya, puji Tuhan, amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak percaya, kakak yakin adik-adik semua pasti dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang seorang wanita yang cantik. Bukan cuma wajahnya, tapi hatinya juga cantik. Siapa dia? Ada yang tahu? Nah, namanya itu Esther. Namanya siapa? Esther, ya Esther. Pada suatu ketika hiduplah seorang raja yang bernama Ahasiweros. Susah ya? Ya, Ahasiweros ini dia adalah seorang raja yang sangat berkuasa. Dia merajai 127 kerajaan. Berapa? Ya, 127 wilayah dikuasai oleh dia. Dari India sampai Ethiopia. Padahal kita nggak tahu ya India di mana ya. Tapi raja ini raja yang sangat berkuasa. Lalu pada tahun ketiga pemerintahan Raja Ahasiweros, dia mengadakan suatu pesta yang besar. Dia mengadakan perjamuan makan-makan. Diundangnya lah semua karyawan-karyawannya, pembesar-pembesar, diundanglah tentara-tentara, pemimpin-pemimpin wilayah. Pokoknya banyak orang diundang untuk makan bersama-sama dengan dia, melakukan pesta. Ada yang tahu berapa hari? Ada yang tahu? Lama adik-adik, ternyata 180 hari. 180 hari lamanya Raja Ahasiweros ini mengadakan perjamuan yang besar. Sesudah lewat 180 hari, ternyata dia melakukan lagi perjamuan khusus untuk rakyatnya. Jadi raja ini dia tinggal di suatu kerajaan, dan kerajaan itu ada di dalam suatu benteng, namanya Benteng Susan. Benteng apa? Ya, Benteng Susan. Lalu dia mengadakan 7 hari lamanya perayaan atau perjamuan khusus bagi rakyat-rakyatnya. Lalu dalam 7 hari itu dia dia menyuruh untuk orang memanggil istrinya, sang ratu. Nah, sang ratunya ini juga ternyata seorang wanita yang cantik. Nama ratu ini adalah Ratu Wasti. Siapa? Wasti. Iya benar, Ratu Wasti. Disuruhlah datang Ratu Wasti supaya raja memamerkan kepada para undangan, para tamu, para rakyatnya bahwa dia memiliki istri yang sangat cantik. Tapi adik-adik tahu, ternyata sang ratu ini tidak mau mendengarkan permintaan sang raja untuk datang menghadiri perjamuan itu. Lalu adik-adik, raja menjadi sangat marah. Ini kenapa disuruh datang tapi kok istrinya nggak mau datang? Sang ratu tidak menghiraukan undangan raja. Lalu raja marah adik-adik. Dalam kemarahannya itu raja bertanya kepada penasihat-penasihatnya, apa yang harus saya lakukan? Istri saya tidak mendengarkan titah saya atau undangan saya untuk datang ke sini. Lalu orang-orang terdekatnya, penasihat-penasihatnya menasihati raja seperti ini. Raja, kalau hal ini didengar oleh wanita-wanita yang ada di dalam kerajaan yang raja kuasai di seluruh wilayah, mereka pasti akan melakukan hal yang sama. Mereka akan tidak taat kepada suaminya, mereka akan tidak patuh kepada suaminya. Lalu akan terjadi kekacauan di dalam kerajaan yang raja kuasai ini. Lalu raja
meminta pendapat, lalu harus bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Lalu kata penasehat-penasehatnya, raja harus mengeluarkan hukuman kepada sang ratu. Apa hukumannya? Hukumannya, sang ratu tidak boleh lagi datang menghadap kepada raja. Jadi sang ratu diasingkan, jabatan ratu diambil dari sang ratu. Jadi sang ratu itu dibuanglah, sang ratu diusir dari kerajaan, tidak boleh lagi untuk menjadi ratu. Jadi posisi sang ratu akan digantikan dengan wanita yang lain yang taat kepada raja. Lalu akhirnya raja mengambil keputusan, baiklah, sang ratu dihukum dan sang ratu diusir dari kerajaan, tidak boleh lagi menjadi ratu, dan pangkatnya yang menjadi ratu itu diambil adik-adik. Lalu adik-adik, seiring dengan berjalannya waktu, raja kemudian kembali merindukan kehadiran istrinya itu. Lalu para penasehat raja datang kepada raja. Raja, sebaiknya raja mencari wanita yang lain yang taat sama raja, yang mau dengar perintah raja, yang hatinya baik. Lalu raja, baiklah, silakan kalian cari untukku seorang wanita yang akan setia dan taat kepadaku. Lalu adik-adik tahu, para orang-orang suruhan raja itu mengumpulkan wanita-wanita yang ada di dalam kerajaan raja. Wanita-wanita yang masih muda, wanita-wanita yang cantik, tidak hanya parasnya yang cantik, tapi hatinya juga cantik. Mereka dikumpulkan di dalam suatu tempat, itu khusus bagi wanita-wanita yang akan datang kepada raja. Lalu di dalam kumpulan wanita-wanita itu ada seorang wanita yang cantik, hatinya cantik, orangnya baik, namanya Esther. Siapa? Esther, iya benar, Esther. Esther ini adalah seorang yatim piatu adik-adik. Yatim piatu itu berarti dia tidak punya papa dan tidak punya mama. Ya, dia tidak punya orang tua. Esther ini ketika orang tuanya sudah tiada, dia diangkat menjadi anak oleh pamannya. Pamannya Esther ini namanya Mordekai. Namanya siapa? Mordekai. Ya benar. Mordekai ini mendidik Esther dengan baik. Esther dididik dengan baik, dengan didikan yang sangat baik, takut akan Tuhan, hormat kepada orang tua, hormat kepada orang yang lebih tua. Esther memiliki sikap yang baik sehingga Esther disayangi oleh semua orang adik-adik. Dan bahkan ketika Esther termasuk dalam kumpulan wanita-wanita yang dikumpulkan untuk raja, dia dikasihi oleh teman-temannya, dia disayangi oleh para pengasuhnya, dia menjadi orang yang sangat baik adik-adik. Lalu karena Esther ini sangat baik, si pengurus wanita-wanita yang dipersiapkan untuk raja ini mengambil Esther dan menempatkan di tempat yang khusus. Dia diberikan orang-orang untuk melayaninya. Dalam 1 tahun 12 bulan, Esther dipersiapkan untuk berjumpa dengan raja. Esther diberikan wangi-wangian, Esther diberikan perawatan yang terbaik, Esther dididik dengan cara yang terbaik. Lalu adik-adik tahu, Esther ini karena dia takut akan Tuhan, Roh Tuhan menguasai Esther. Esther bisa melakukan semua yang disuruh supaya mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan raja. Bagus kan adik-adik? Ya, Esther itu dengar-dengaran kepada pengasuhnya. Esther menjadi wanita yang sangat baik. Pada suatu ketika Esther harus berjumpa dengan raja, Tuhan menjamah hati Esther sehingga Esther melakukan segala sesuatu dengan baik. Lalu adik-adik tahu, ketika Esther diperhadapkan dengan raja menyukai Esther. Raja sangat senang sekali dengan Esther. Tidak hanya wajahnya saja yang cantik, tapi Esther memiliki hati yang mulia, hati yang taat, hati yang setia, mau dengar-dengaran dengan perintah raja. Lalu akhirnya raja memilih Esther untuk menjadi ratu, untuk menggantikan posisi Wasti
Jadi Esther diangkat, dimahkotai untuk menjadi ratu, mengganti ratu yang lalu yaitu Ratu Wasti. Lalu raja sangat senang. Lalu raja mengadakan perjamuan kepada semua rakyat lagi. Raja menunjukkan, memperkenalkan istrinya yaitu Esther, seorang wanita yang baik. Tidak hanya wajahnya cantik, tapi hatinya juga baik, yaitu hati yang takut akan Tuhan. Jadi adik-adik, kalau adik-adik ingin diberkati Tuhan, adik-adik ingin dipakai oleh Tuhan, adik-adik harus takut akan Tuhan, memiliki sikap hati yang baik, dengar-dengaran kepada orang tua, bersikap baik kepada teman-teman. Niscaya adik-adik akan disukai oleh semua orang dan Tuhan akan memberkati adik-adik. Demikian cerita ini adik-adik, kita bisa mengambil pelajaran dari Esther. Bagaimana Esther diangkat menjadi seorang ratu, yaitu yang pertama Esther takut akan Tuhan, Esther dengar-dengaran kepada pengasuhnya, Esther bersikap baik kepada orang-orang di sekitarnya. Kita juga kalau mau dipakai Tuhan, kita harus takut akan Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua, bersikap baik, niscaya kita semua akan diberkati. Oke adik-adik, mari kita akhiri firman Tuhan kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami semua meneladani sikap Esther yang takut akan Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua, dan selalu bersikap baik. Tolong kami Tuhan, berkati kami, berkati orang tua kami, berkati guru-guru sekolah minggu, dan berkati teman-teman kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik. Shalom adik-adik. Dalam ibadah online minggu kemarin, Kakak Nadine, Kakak Pauline, dan Kakak Levina memberi tugas kepada adik-adik semua untuk menyanyikan lagu Hebat, Kuat, dan Besar. Masih ingat kan? Wah, ternyata banyak sekali dari adik-adik yang mengirimkan video. Semuanya bagus-bagus dan lucu-lucu. Hari ini kakak mau membacakan siapa saja pemenangnya dari tiap kelas. Siapa ya pemenangnya? Nah, ini dia pemenangnya. Selamat buat adik-adik yang menang. Yang belum menang, jangan berkecil hati ya. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, sekian untuk ibadah hari ini. Sampai bertemu lagi di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah. Juga selalu mencuci tangan dan jaga kebersihan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.